Pada video kali ini kita akan membahas bagian-bagian surat beserta fungsinya. Biar kamu makin paham dan gak salah kalau disuruh nulis surat di sekolah. Yuk kita mulai! Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian surat, saya akan mengasih contoh surat yang akan digunakan untuk sebagai contohnya seperti ini. Nah, yang pertama itu ada kop surat atau kepala surat. Bagian ini terletak di paling atas dan berisi nama instansi, alamat, nomor telepon, dan email. Misalnya seperti ini. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan SMA Cendana. Nah, fungsinya itu supaya penerima tahu bahwa surat ini resmi dan berasal dari lembaga tertentu. Berikutnya ada tanggal surat, yang dimana tanggal surat itu terletak di sebelah kanan atas. Itu menunjukkan kapan surat dibuat dan dikirim. Contohnya seperti ini, Jakarta 25 Juni 2019. Lalu selanjutnya ada nomor surat, lampiran, dan perihal, yang dimana saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu nomor surat. Setiap surat resmi memiliki nomor yang unik untuk arsip. Contohnya itu seperti ini, nomor 0425-77-234. Nah, fungsinya ini untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan surat. Selanjutnya lampiran atau bisa disingkat dengan LAM. Ini berisi keterangan bila ada dokumen tambahan yang disertakan. Jika tidak ada, cukup ditulis tanda garis seperti itu. Fungsinya memberitahu penerima bahwa ada dokumen tambahan atau tidak. Selanjutnya ada hal atau perihal. Ini menjelaskan pokok isi surat secara singkat. Contohnya itu yang ini, rapat wali murid. Fungsinya itu agar penerima langsung tahu bahwa maksud surat itu tanpa harus dibaca semuanya. Selanjutnya ada alamat tujuan. Bagian ini ditujukan kepada siswa. Surat dikirim misalnya kepada bapak atau ibu atau wali siswa kelas 10 di tempat. Nah, artinya surat ini untuk orang tua siswa kelas 10. Setelah itu ada salam pembuka, yang dimana salam pembuka itu di surat ini itu ada ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ini menunjukkan rasa hormat dan kesopanan sebelum masuk ke isi surat. Lalu ada isi surat, yang dimana bagian terpenting dari surat yang menjelaskan tujuan surat. Biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pembuka dulu. Nah, pembuka itu alasan menulis surat, yang dimana contohnya itu yang ini. Dengan ini, Kepala Sekolah SMA Cendana mengundang. Selanjutnya itu ada inti, yaitu inti ini informasi utama, tanggal, waktu, tempat. Contoh pada surat ini yaitu di bagian ini. Rapat akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Juni 2019, pukul 9 di Aula SMA Cendana. Dan yang terakhir itu ada penutup, yang berisikan ucapan terima kasih. Nah, fungsinya ini untuk menjelaskan isi pokok surat dan informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada salam penutup, kalimat penutup yang mengakhiri isi surat. Contoh pada surat ini yaitu bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fungsinya ini sebagai bentuk penghormatan di akhir surat. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama pengirim. Misalnya di bagian ini, Kepala Sekolah SMA Cendana Dr. Andes Haja Yuliana SPD. Nah, bagian ini menandakan siapa penanggung jawab surat tersebut. Kemudian ada NIP dan tembusan. Di bawah nama biasanya ada NIP, nomor induk pegawai, yang menandakan pengirim surat adalah pegawai resmi. Kalau ada tembusan, biasanya ditulis di bagian paling bawah untuk memberitahu siapa saja yang juga menerima salinan surat itu. Tapi di contoh surat ini, tembusan tidak ada.
Jadi teman-teman, surat resmi itu punya banyak bagian yang harus lengkap, mulai dari kop surat sampai tanda tangan pengirim. Kalau salah satu bagian hilang, surat bisa dianggap kurang resmi. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami struktur surat resmi ya. Terima kasih telah menonton.